Halo, ketemu lagi dengan saya Puspita Ramadona dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di pertemuan kedua, kita akan bahas tentang konsep dan klasifikasi biaya, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui tentang pengertian dari biaya dan juga mengetahui penggolongan dan klasifikasi biaya. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian biaya. Perlu teman-teman ketahui bahwa biaya itu tidak sama dengan beban. Biaya atau cost merupakan kas atau setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik pada saat ini ataupun di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Sedangkan beban atau expense itu merupakan biaya yang sudah terpakai atau expired cost yang berkaitan dengan seluruh kegiatan organisasi perusahaan. Jadi bedanya kalau cost itu masih memberikan manfaat baik saat ini ataupun di masa yang akan datang, sedangkan beban ketika uang sudah keluar dia tidak akan memberikan manfaat apapun lagi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat perbedaan antara biaya dengan beban. Biaya atau kos ini ada di dalam neraca, di dalam laporan keuangan. Posisinya ada di bagian aset. Sedangkan beban ada di dalam laporan laba rugi atau income statement. Contoh dari kos itu seperti persediaan barang dagang atau inventory, perlengkapan, biaya dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Sedangkan beban, contohnya banyak, beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, beban sewa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita udah paham ya bedanya antara biaya dengan beban. Kemudian kita akan bahas tentang penggolongan biaya, di mana penggolongan biaya ini bisa digolongkan berdasarkan jenis perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis perusahaan itu ada tiga, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri atau manufaktur. Pertama, biaya yang ada di dalam perusahaan jasa. Seluruh biaya di perusahaan jasa ini disebut biaya jasa. Biaya jasa dibagi menjadi dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung, contohnya adalah biaya gaji, biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dalam hal penyerahan jasa kepada konsumen. Sedangkan contoh dari biaya tidak langsung adalah biaya sewa, biaya iklan, biaya penyusutan, dan lain sebagainya, di mana biaya-biaya ini tidak langsung berhubungan dengan pemberian jasa kepada konsumen. Yang kedua adalah biaya yang ada di perusahaan jasa. Jadi biaya di perusahaan dagang. Jadi biaya di perusahaan dagang ini terdiri dari dua, ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan dan membuatnya tersedia untuk dijual. Contoh misalnya biaya pembelian. Kemudian kalau biaya periode adalah biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu. Contohnya misalnya ada biaya penjualan, biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lain-lain. Penggolongan yang ketiga yaitu biaya di dalam perusahaan industri. Biaya di perusahaan industri ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya pabrikasi dan biaya non-pabrikasi. Biaya pabrikasi itu adalah biaya di dalam memproduksi barang atau yang kita sebut biaya produksi. Terdiri dari tiga jenis, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kalau dijabarkan lagi, gabungan antara biaya bahan baku langsung dengan biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya utama. Sedangkan gabungan dari biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik itu merupakan biaya konversi. Nah, sekarang kita masuk ke biaya non-pabrikasi. Jadi seluruh biaya di luar dari biaya produksi masuknya ke biaya non-pabrikasi. Contohnya ada biaya penjualan, biaya administrasi, biaya umum, biaya marketing, dan lain sebagainya. Itu masuk ke kelompok biaya non-pabrikasi. Di dalam manajemen kita mengenal istilah yang namanya different cost for different purposes. Artinya setiap biaya yang dikeluarkan itu memiliki tujuan yang beda-beda. Jadi beda biaya, beda tujuan.
Oleh sebab itu, ada beberapa penggolongan dan klasifikasi biaya untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, perusahaan itu sendiri pasti memiliki beberapa tujuan, seperti tujuan perencanaan, tujuan pengendalian, dan juga tujuan pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja klasifikasi biaya untuk tujuan perencanaan, tujuan pengendalian, dan juga tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah klasifikasi biaya berdasarkan tingkah laku. Jadi ada 3 jenis biaya berdasarkan tingkah laku, yaitu variable cost atau biaya variabel, kemudian fixed cost atau biaya tetap, dan mixed cost atau semi variable cost atau biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah besarannya sesuai dengan tingkat atau kapasitas produksi. Semakin tinggi kapasitas produksi, maka semakin tinggi juga biaya variabelnya. Contoh misalnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu semua biaya-biaya langsung berhubungan dengan kapasitas atau tingkat produksi. Nah, kalau digambarkan secara garis, dia akan eh, naik sesuai dengan kenaikan kuantitas. Sedangkan fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh kapasitas produksi. Jadi besar kecilnya produksi tidak akan mempengaruhi biaya tetap. Contoh misalnya biaya sewa, biaya penyusutan, dan lain sebagainya. Jadi nilainya akan selalu stabil walaupun ada perubahan kuantitas atau kapasitas produksi. Nah, yang ketiga ada biaya semi variabel cost atau mixed cost. Jadi mixed cost ini adalah gabungan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Jadi ada komponen biaya tetapnya dan ada komponen biaya variabelnya. Kalau kita ambil contoh semi variable cost ini adalah misalnya gaji bagian marketing atau sales. Di mana gaji bagian marketing ini ada 2 komponen, ada gaji tetapnya yang diberikan tiap bulan, ada juga insentif atau bonus yang diberikan apabila sales ini memenuhi target. Nah, untuk gaji tetapnya yang diberikan tiap bulan berupa gaji pokok itu merupakan biaya tetap. Sedangkan insentif atau bonus itu merupakan biaya variabel. Sehingga untuk gaji bagian marketing, sales ini termasuk ke dalam jenis semi variable cost. Nah, klasifikasi selanjutnya adalah ada biaya berdasarkan objek. Ini biaya dibagi menjadi 2, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian ada lagi biaya berdasarkan pertanggungjawaban, ada biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya langsung atau direct cost itu adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya. Contoh misalnya, untuk departemen penjualan kita bisa menelusuri langsung biaya iklan. Jadi contohnya adalah biaya iklan bagi departemen penjualan. Kemudian biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya. Contoh misalnya biaya PBB atau biaya pajak bagi departemen penjualan. Nah, penjualan itu tidak akan bisa menelusuri berapa besar PBB yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk biaya berdasarkan pertanggungjawaban, yang pertama biaya terkendali, controllable cost, itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen di mana pengeluaran tersebut manajer harus mempertanggungjawabkannya dan bisa dikendalikan oleh departemen tersebut. Contoh misalnya biaya iklan itu bisa dikendalikan bagi manajer penjualan. Nah, yang kedua adalah biaya tidak terkendali, uncontrollable cost. Pengertiannya adalah biaya tertentu yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer suatu departemen atau bagian. Contoh misalnya, kalau tadi biaya iklan itu bisa dikendalikan oleh bagian penjualan, maka biaya iklan ini akan menjadi biaya tidak terkendali bagi bagian produksi. Karena bagian produksi ini tidak mengurusi iklan. Jadi dia masuk ke biaya tidak terkendali. Nah, selanjutnya ada lagi biaya-biaya dengan tujuan pengambilan keputusan.
Di sini ada 5 jenis kelompok biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada historical dan future cost, yang kedua sunk cost dan out of pocket, yang ketiga relevant cost dan irrelevant cost, yang keempat opportunity cost, dan yang terakhir differential cost. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama dulu, untuk biaya historical cost itu adalah biaya masa lalu. Jadi biaya masa lalu ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kejadian atau peristiwa di masa lalu. Contoh, pembelian aktiva itu kan sudah terjadi di masa lalu. Nah, biaya-biaya perolehan aktiva itu masuk ke historical cost. Sedangkan future cost itu adalah biaya masa yang akan datang. Artinya biaya yang dipertimbangkan akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Berarti biaya ini belum dikeluarkan ya. Contoh, biaya rencana penggantian mesin, biaya rencana penggantian kendaraan gitu. Jadi semua biaya yang masih di dalam anggaran itu termasuk adalah future cost. Kemudian yang kedua, sunk cost dan out of pocket. Sunk cost ini adalah biaya tenggelam atau pengertiannya biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti dengan keputusan sekarang atau di masa yang akan datang. Contoh misalnya biaya depresiasi. Ketika depresiasi ini sudah keluar, maka depresiasi ini sudah tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang ya, karena biayanya sudah selesai gitu. Kemudian kalau out of pocket atau biaya tunai adalah biaya yang memerlukan pengeluaran kas pada saat ini. Jadi seluruh biaya yang butuh uang tunai itu disebut out of pocket. Contoh biaya gaji, biaya iklan, biaya sewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu relevant cost dan irrelevant cost. Relevant cost atau biaya relevan itu biasanya biaya yang berbeda untuk suatu alternatif. Jadi biaya relevan cost ini harus memiliki nilai sekarang dan nilai di masa yang akan datang. Gitu. Jadi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan irrelevant cost adalah biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Jadi ada beberapa alternatif tapi dia tidak akan bisa mengubah keadaan gitu. Jadi itu namanya irrelevant cost. Yang keempat adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Pengertiannya adalah manfaat potensial yang hilang atau dikorbankan pada saat memilih suatu tindakan itu perlu mengorbankan tindakan lainnya. Artinya kita dapat mengorbankan tindakan untuk memperoleh manfaat pada alternatif yang lain. Contoh misalnya, ketika perusahaan ingin mengganti mesin lama, yang dimana mesin tersebut menghasilkan laba 2 juta per bulan. Sedangkan ada alternatif lain untuk membeli mesin baru dan mesin baru tersebut dapat menghasilkan laba naik menjadi 5 juta. Nah, itu namanya biaya opportunity cost. Jadi kalau kita mengambil kesempatan tersebut dengan membeli mesin baru, maka perusahaan akan mendapatkan kesempatan kenaikan laba sebesar 3 juta. Yang terakhir adalah differential cost. Jadi mirip-mirip antara opportunity cost dengan differential cost, di mana differential cost ini adalah perbedaan jumlah biaya di antara dua alternatif. Jadi contoh misalnya ada penggantian mesin lama dengan pembelian mesin baru, di mana tadi ya mesin lama itu bisa menghasilkan 2 juta per bulan, sedangkan kalau beli mesin baru bisa menghasilkan 5 juta per bulan. Nah, dari dua alternatif tersebut perusahaan akan memilih mana yang lebih menguntungkan perusahaan. Itu disebut biaya diferensial. Jadi selisih antara alternatif pertama dengan alternatif kedua, selisihnya disebut biaya diferensial. Oke, itu tentang pelajaran di pertemuan kedua tentang konsep dan klasifikasi biaya. Semoga bisa dipahami yang sudah kita pelajari dari pengertian biaya dan juga penggolongan dan klasifikasi biaya. Sampai jumpa di next pertemuan. Terima kasih dan salam sukses.